Mencuri dari rakyat mungkin udah biasa ya, tapi mencuri dari negara lain dengan jumlah yang nggak sedikit, mungkin cuma negara ini yang bisa. Korea Utara pernah melakukan pembelian 1.000 mobil Volvo dari Swedia dan sampai sekarang nggak dibayar. Dan kasus ini bisa dibilang menjadi skandal pencurian terbesar di dunia. Bahkan bukan cuma mobil, ada juga beberapa investasi lain yang masuk dari Swedia, tapi nggak ada hasilnya juga. Tapi lebih anehnya lagi, meskipun belum dibayar, Swedia masih punya hubungan yang sangat baik dengan Korea Utara dan kedutaannya masih ada di Pyongyang sampai saat ini. Kok bisa? Gimana caranya? Mari kita bahas kasus pencurian dan penipuan terbesar Korea Utara. Biar lebih paham lagi gimana kasus ini bisa terjadi, enaknya kita bahas dulu kondisi ekonomi Korea Utara sebelum kejadian impor-impor mobil ini. To 1945, when Japan, which had occupied Korea for 35 years, surrendered, marking the end of World War II. That's when Korea got split along the 38th parallel. The Soviets occupied the North, and the Americans occupied the South. With the start of the Cold War, two separate states were created: the Communist Democratic People's Republic of Korea and the Capitalist Republic of Korea. Jadi setelah Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua, Korea yang merupakan jajahan Jepang ini jatuh ke tangan sekutu, yaitu Uni Soviet dan juga Amerika. Keduanya kemudian sepakat untuk membagi dua negara ini. Bagian utara di bawah kekuasaan Uni Soviet dan bagian selatan di bawah kekuasaan Amerika Serikat. Tak lama kemudian, terjadilah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet karena beda ideologi antara kapitalisme dan komunisme. Dan di saat yang bersamaan juga terjadilah Perang Korea yang melibatkan sisi selatan dan utara, karena keduanya di bawah kendali Uni Soviet dan Amerika. Waktu terus berjalan sampai akhirnya pada tanggal 27 Juli 1953, Perang Korea ini secara resmi berakhir dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata. Jadi secara resmi keduanya ini belum berdamai tapi masih gencatan senjata aja sampai saat ini. Dan kedua negara tersebut dipisahkan oleh zona DMZ atau zona demilitarisasi yang terletak di garis lintang ke-38. Perang ini mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi kedua pihak, salah satunya di sektor ekonomi. Jutaan jiwa tewas, infrastruktur hancur berantakan, dan terjadi krisis energi. Dan setelah Perang Korea ini selesai, kedua negara tersebut resmi menjalankan ideologi yang berbeda. Korea Selatan dengan republiknya dan Korea Utara dengan paham komunisnya. Dan karena di video ini kita akan fokus ke Korea Utara, kita akan bahas lebih dalam di Korea Utara aja. Karena menggunakan sistem pemerintahan komunis, otomatis juga mereka menggunakan sistem ekonomi terpusat ala sosialis, yang artinya segala keputusan tergantung gimana pimpinannya. Dan kalau ada yang nggak sesuai atau ada yang ngeberontak, ya jadi... Sampai akhirnya Korea Utara ini di perkembangannya mulai fokus ke industri berat, kayak produksi besi, baja, mesin, dan semen. Mereka ingin menggenjot ekonomi negaranya di sisi infrastruktur. Dan perkembangan ekonomi Korea Utara ini sebenarnya masih dibilang cukup bagus, melihat mereka pernah terdampak perang tapi industrinya bisa berjalan sebagus ini pasca perang. Majunya industri di Korea Utara ini akhirnya menarik perhatian Swedia untuk investasi di negara ini. Yang pada saat itu, Korea Utara menjelaskan skema investasi dan berapa besar keuntungan yang akan didapatkan oleh Swedia kalau mereka mau invest. Dan karena keuntungannya ini dianggap cukup menarik untuk Swedia, dan kesempatan untuk dekat dengan Korea Utara ini kan adalah kesempatan yang sangat jarang. Jadi akhirnya mereka setuju untuk melakukan kerjasama tersebut. Dan skemanya adalah Swedia akan mengirimkan beberapa alat tambang dan 1.000 unit mobil Volvo untuk digunakan oleh Korea Utara. Dan beberapa waktu kemudian, saat sudah mulai menghasilkan, Korea Utara akan membayar investasi ini beserta dengan keuntungannya. In fact, the car was so impressive, North Korea ordered 1,000 of them from Volvo back then. Fast forward 48 years, and these 144s are still spotted around the capital. But these cars still haven't been paid for, and North Korea boldly ignores the reminders that Sweden sends to them twice a year. Dan keseriusan Swedia untuk invest di Korea Utara ini juga ditunjukkan dengan berdirinya Kedutaan Besar Swedia di Pyongyang, ibu kota dari Korea Utara pada tahun 1975. Dan ini juga sekaligus menjadi negara barat pertama yang membangun kedutaan besar di Korea Utara. Dan yang ditunjuk sebagai diplomat Swedia adalah Erik Cornell, yang merupakan diplomat senior yang pernah menjadi diplomat di beberapa negara seperti Polandia, Jerman, dan Ethiopia.
Eric Cornell ini ditugaskan di Korea Utara untuk memantau bagaimana kondisi perkembangan ekonomi negara ini setelah disuntik investasi dari Swedia. Dan menurutnya, keadaan di Korea Utara ini tidak mengalami perkembangan yang gimana-gimana alias stuck di situ-situ aja. Dan beberapa alat untuk sektor pertambangan juga ternyata nggak dipakai semua dan malah numpuk di gudang alias mubazir. Dan gak lama setelah dibangunnya kedutaan Swedia di Korea Utara, tiba-tiba pihak Korea Utara ini memutus kerjasamanya dengan Swedia. Kayak udah males aja gitu. Yang padahal, hal ini harusnya nggak boleh dilakukan. Dan menurut Eric Cornell di catatan yang dibuatnya, North Korea Under Communism Report of an Envoy to Paradise, belakangan diketahui kalau Korea ini ternyata melebih-lebihkan prospek atau gambaran perkembangan negaranya ke Swedia. Mirip-mirip kayak sales perumahan yang katanya jarak dari gerbang tol cuma 5 menit, tapi ternyata 5 menit pas jam 2 pagi dan anti banjir tapi pas musim kemarau. Intinya Korea Utara ini semi-nipu. Gembar-gembor negaranya bakal berkembang pesat padahal ya segitu-gitu aja. Yang tujuannya jelas biar dapat suntikan investasi buat ngebangun negaranya sendiri. Di dalam tulisannya tersebut, Eric Cornell juga menjelaskan kalau Korea Utara ini kayaknya emang nggak ngerti gimana caranya bisnis deh. Makanya ekonomi negaranya ya segitu-gitu aja dan seenaknya memutus kontrak kerjasama secara sepihak. Dan menurut data dari Swedish Export Credit Agency, yaitu perusahaan yang mengasuransikan pembayaran investasi ke Korea Utara tadi, utang Korea Utara ini yang tadinya sekitar 70 juta US dollar, sekarang membengkak karena bunga dan inflasi jadi lebih dari 322 juta US dollar. Dan semenjak memutuskan kontrak kerjasama sepihak pertama kali sampai sekarang, Swedia masih rajin mengirimkan surat peringatan jatuh tempo pembayaran ke Korea Utara, tepatnya ke Pyongyang, 2 kali setahun. Dan tahu gimana responnya? Ya mereka cuek-cuek aja seolah nggak ada yang terjadi, karena mereka menganggap kalau kontraknya ini batal, walaupun secara sepihak ya. Hutang yang nggak mau bayar dan barangnya nggak mau dibalikin. Tapi meskipun sudah ibaratnya jatuh tertimpa tangga, udah diputusin kontrak dan hutang yang nggak dibayar, kedutaan Swedia di Korea Utara ini masih beroperasi sampai sekarang. Dan Swedia malah menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya negara barat yang dipercaya oleh Korea Utara. Seringkali Swedia ini menjadi mediator antara Korea Utara dan pihak luar, termasuk Amerika yang memiliki ketegangan dengan Korea Utara. Bisa gitu ya? Emang bener ternyata yang paling berharga itu bukanlah uang atau harta, tapi kepercayaan. Sweden has the trust of both the US and North Korea after establishing diplomatic ties in 1970s. In addition, Sweden has played an active role multiple times in releasing Americans detained in North Korea. It is also a member of Neutral Relations Supervisory Commission, acting as a mediator of peace. For these reasons, Sweden might have been chosen as the stage for the US-North Korea nuclear talks. Sweden has been acting as a mediator between North Korea and the US, which have no formal diplomatic relations. Sweden established the diplomatic relations with North Korea in 1973 and set up its embassy in Pyongyang in 1975 as the first of its kind among Western countries. Since then, it has been a bridge between North Korea and other countries such as the US, Canada, and Australia that have no embassy in Pyongyang. Dan sekian pembahasan kita mengenai kasus pencurian dan penipuan terbesar Korea Utara ini. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi dan kalau ada yang mau nambahin boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. 다가갈수록 커지는 두근두근 내 마음을 더 숨기고 싶지 않아